Malam kelam. Aku masuk kerja di pabrik kayu itu saat umurku baru 23 tahun. Usia yang menurut orang-orang masih kuat dibenturkan dengan apapun. Waktu itu aku baru saja berhenti dari pekerjaan lamaku sebagai buruh serabutan. Pekerjaan ada, tapi uangnya tidak pernah cukup. Setiap bulan rasanya selalu kejar-kejaran dengan kebutuhan. Jadi ketika ada kabar kalau pabrik kayu besar di ujung desa membuka lowongan dengan gaji hampir 2 kali lipat dari upah pabrik lain, aku tidak banyak mikir. Aku langsung daftar. Hari pertama aku datang ke sana, aku langsung paham kenapa pabrik itu disebut besar. Bangunannya luas, pagar besinya tinggi, dan di dalamnya berjejer mesin-mesin raksasa yang suaranya tidak pernah benar-benar mati. Bau kayu basah bercampur dengan oli mesin dan asap panas dari tungku pengering langsung menusuk hidung. Di sana-sini terlihat tumpukan kayu gelondongan setinggi rumah. Sebagian masih utuh, sebagian sudah terpotong rapi. Semua terlihat sibuk, cepat, dan terorganisir. Dari luar, pabrik itu terlihat seperti simbol kesuksesan. Mesin-mesinnya lengkap. Ada mesin pemotong besar dengan mata pisau bundar setinggi dada orang dewasa. Ada conveyor panjang yang membawa potongan kayu ke dalam tungku pengering. Ada juga ruang khusus finishing yang katanya paling mahal karena hasil produksinya dikirim ke luar pulau. Aku sempat berpikir, wajar saja kalau pemiliknya kaya raya. Semua di sana terlihat seperti pabrik modern yang tidak main-main. Gaji yang ditawarkan juga benar-benar di atas rata-rata. Untuk ukuran kampung kami, angka itu termasuk besar. Bahkan lebih besar dari gaji pegawai kantor kecamatan. Banyak orang iri, banyak juga yang ingin masuk tapi tidak kebagian. Aku merasa beruntung. Dalam hati aku bilang ke diriku sendiri, mungkin ini rezekiku. Tapi sejak hari pertama itu juga, aku sudah merasa ada sesuatu yang ganjil. Bukan dari bangunannya, bukan dari mesinnya, tapi dari cara orang-orang di dalamnya bersikap. Mereka ramah, tapi tidak sepenuhnya terbuka. Senyum mereka seperti ditahan. Obrolan mereka sering terputus kalau ada orang baru lewat. Dan setiap kali ada topik tertentu, suasana langsung berubah canggung. Di kampung kami, pabrik itu memang sudah terkenal sejak lama. Bukan cuma karena kayanya pemiliknya yang rumahnya seperti istana kecil di tengah desa. Tapi juga karena cerita-cerita gelap yang selalu dibisikin orang. Cerita yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Tapi selalu muncul dalam bisikan saat ronda malam atau saat orang-orang berkumpul di warung kopi. Katanya, hampir setiap tahun selalu ada pekerja yang meninggal di pabrik itu. Tidak pernah 2 tahun berturut-turut tanpa korban. Selalu ada saja kabar duka yang datang dari sana. Tapi anehnya, pabrik itu tidak pernah ditutup. Tidak pernah benar-benar diselidiki sampai tuntas. Alasannya selalu sama, kecelakaan kerja. Kalau ada yang meninggal, pihak pabrik langsung bilang itu musibah. Mesin rusak, pekerja lalai, atau kondisi kerja yang terlalu berat. Dan entah kenapa, alasan itu selalu diterima. Polisi datang, laporan dibuat, keluarga korban diberi santunan, lalu semuanya selesai. Seolah satu nyawa bisa ditukar dengan beberapa lembar uang dan selembar surat. Aku mendengar sendiri cerita-cerita itu bahkan sebelum aku resmi bekerja. Ada yang bilang, dulu ada pekerja yang tangannya putus karena masuk ke mesin pemotong. Mesin yang katanya selalu dicek setiap pagi. Tangannya tidak pernah ditemukan utuh. Ada juga cerita tentang seorang pekerja yang jatuh ke tungku pengering kayu. Tubuhnya terbakar, dan bau hangusnya katanya bertahan berhari-hari di area pabrik. Yang paling aneh, kejadian-kejadian itu hampir selalu terjadi di bulan yang sama. Orang-orang kampung menyebutnya bulan sial, tapi tidak pernah ada yang berani menyebutkan alasannya secara terang-terangan. Kalau ada yang nekat bertanya, biasanya orang tua langsung menegur, menyuruh diam, dan mengalihkan pembicaraan. Semua orang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Itu sudah jadi kesepakatan tak tertulis. Soalnya sederhana, butuh makan. Pabrik itu menghidupi ratusan keluarga. Kalau pabrik itu ditutup, setengah kampung bisa kelaparan. Jadi cerita-cerita gelap itu dibiarkan hidup sebagai bisikan saja, tidak pernah naik ke permukaan. Aku sendiri awalnya tidak percaya. Aku ini tipe orang yang lebih percaya apa yang bisa dilihat. Bagiku, kecelakaan kerja ya kecelakaan kerja. Mesin besar, kerja capek, lengah sedikit saja bisa fatal.
Kupikir cerita-cerita itu cuma omongan orang kampung yang suka melebih-lebihkan supaya terdengar seram. Apalagi orang-orang di desa memang suka menambahkan bumbu di setiap cerita. Hari-hari pertama aku bekerja berjalan biasa saja. Aku ditempatkan di bagian pemotongan awal. Tugasnya mengatur posisi kayu sebelum masuk ke mesin potong. Kerjanya berat, tapi masih masuk akal. Aku berusaha fokus, mengikuti semua aturan keselamatan, dan tidak banyak ikut campur urusan orang lain. Sampai akhirnya aku kenal dua orang temanku di pabrik itu, Denny dan Rudy. Denny orangnya santai, suka bercanda, dan paling gampang akrab. Dia sudah kerja di situ hampir setahun lebih. Tubuhnya kurus tapi kuat. Kalau kerja, dia cekatan. Rudy beda lagi. Dia lebih pendiam, jarang ngomong kalau tidak ditanya, tapi kelihatan baik. Usianya sedikit di atas kami, mungkin sekitar 27 atau 28 tahun. Dia sudah berkeluarga dan punya satu anak kecil. Kami sering satu shift karena kebetulan bagian kami berdekatan. Dari pagi sampai sore, kami berdiri di area yang sama, dikelilingi suara mesin yang bising. Awalnya kami cuma saling sapa, lama-lama jadi sering ngobrol. Saat istirahat, kami makan bareng di dekat gudang kayu, duduk di atas balok-balok besar yang sudah tidak terpakai. Obrolan kami awalnya biasa saja, tentang capeknya kerja, tentang gaji yang langsung habis buat kebutuhan, tentang mimpi punya hidup yang lebih layak. Denny sering bercanda soal bos yang katanya tidak pernah kelihatan capek, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Rudy kadang cerita soal anaknya yang sering sakit dan biaya rumah sakit yang mahal. Dari merekalah, cerita soal pabrik itu mulai terdengar lebih nyata. Bukan lagi sekadar bisikan orang kampung. Suatu hari, saat kami makan siang, aku memberanikan diri bertanya soal cerita-cerita yang sering kudengar. Aku bilang aku sering dengar kabar ada pekerja yang meninggal hampir setiap tahun. Aku bilang itu mungkin cuma kebetulan. Aku masih tertawa waktu ngomong itu. Denny tidak langsung jawab. Dia mengunyah makanannya pelan-pelan, lalu menatap lurus ke depan. Rudy malah menunduk, seolah tidak ingin terlibat dalam pembicaraan itu. Ada jeda yang aneh, terlalu lama untuk ukuran obrolan santai. Akhirnya Denny berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. Resmi sih dibilangnya kecelakaan. Aku tertawa kecil. Ya namanya juga pabrik, pasti ada risiko. Denny melirik ke arahku. Senyumnya tipis tapi matanya tidak ikut tersenyum. Iya, risiko. Tapi kalau risikonya selalu kejadian di waktu yang hampir sama, itu namanya bukan risiko lagi. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi masih berusaha santai. Aku tanya maksudnya apa. Denny hanya mengangkat bahu. Rudy akhirnya ikut bicara. Suaranya lirih. Di sini, kalau sudah setahun kerja, biasanya mulai ada yang aneh. Aku mengira mereka sedang menggodaku. Aku bilang mereka terlalu banyak mikir. Denny tertawa, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Rudy tidak ikut tertawa sama sekali. Sejak obrolan itu, aku mulai lebih memperhatikan sekitar. Aku mulai sadar, ada beberapa sudut pabrik yang selalu terasa lebih dingin, meskipun mesin di sekitarnya panas. Ada juga area dekat tungku pengering yang entah kenapa jarang dilewati orang kalau tidak terpaksa. Dan setiap kali ada pekerja baru yang sudah hampir genap setahun kerja, orang-orang lama mulai menjaga jarak, seolah tidak ingin terlalu dekat. Aku masih berusaha menyangkal semua itu. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma sugesti. Aku terlalu banyak dengar cerita, tapi jauh di dalam hati, ada rasa tidak enak yang pelan-pelan tumbuh. Hari-hari berlalu. Dan aku semakin akrab dengan Denny dan Rudy. Kami jadi sering curhat. Bukan cuma soal kerja, tapi juga soal ketakutan kecil yang kami pendam sendiri. Denny pernah bilang, setiap mendekati hari ulang tahun pertamanya kerja di pabrik itu, dia sering mimpi buruk. Rudy bilang dia sering merasa diawasi saat lembur malam. Saat itu, aku masih belum sepenuhnya percaya. Tapi aku juga tidak lagi bisa menertawakan cerita soal tumbal seperti sebelumnya. Ada sesuatu di cara Denny dan Rudy bercerita yang membuatku merasa ini bukan sekadar dongeng. Dan tanpa aku sadari, sejak hari itu, pabrik yang awalnya hanya terlihat sebagai tempat kerja, mulai berubah jadi tempat yang membuat dadaku terasa sempit setiap kali aku melangkah masuk. Seolah ada sesuatu yang menunggu, diam, sabar, menghitung waktu. Suatu siang, kami bertiga duduk di dekat gudang kayu untuk makan. Tempat itu sebenarnya bukan tempat yang nyaman.
Lantainya berdebu, di sekeliling kami ada tumpukan kayu basah yang masih berbau getah. Dan dari arah belakang gudang, asap tipis dari tungku pengering terus mengepul. Bau kayu basah bercampur oli mesin dan asap panas jadi satu, rasanya lengket di hidung dan tenggorokan. Tapi kami sudah terbiasa. Kalau mau cari tempat yang agak sepi dari suara mesin, ya di situ pilihannya. Kami duduk di atas balok kayu besar yang ujungnya sudah retak. Bekal masing-masing dibuka. Denny dengan nasi bungkusnya yang selalu banyak. Rudy dengan bekal dari rumah yang dibungkus rapi sama istrinya, dan aku dengan nasi sederhana yang aku beli di warung depan pabrik. Angin siang itu panas, tapi di dekat gudang kayu rasanya agak lembab dan dingin aneh, seperti matahari tidak benar-benar sampai ke sana. Awalnya kami cuma ngobrol hal biasa. Denny mengeluh capek karena shift pagi terasa lebih panjang dari biasanya. Rudy cerita soal anaknya yang semalam demam lagi. Aku cuma mendengarkan sambil makan pelan-pelan. Tidak ada yang terasa aneh sampai Denny tiba-tiba nyeletuk. Nadanya ringan sambil tertawa kecil. Katanya tahun ini belum ada tumbal ya? Jangan-jangan nunggu kita bertiga. Kalimat itu keluar begitu saja, seolah cuma bahan candaan biasa. Kami refleks ketawa. Aku bahkan ikut nimpali sambil nyengir. Mencoba menormalkan suasana. Kalau aku jadi tumbal, tolong kabarin ibuku, ya? Biar nggak nyariin. Tawa kami terdengar cukup keras, sampai bercampur dengan suara mesin di kejauhan. Saat itu, aku tidak merasa ada yang salah. Buatku, itu cuma candaan pahit khas buruh pabrik. Menertawakan hal-hal yang sebenarnya menakutkan supaya terasa lebih ringan. Tapi beberapa detik kemudian, aku sadar ada yang berubah. Tawa Denny pelan-pelan berhenti. Senyumnya menghilang. Wajahnya yang tadi santai mendadak kaku. Matanya menatap kosong ke arah tumpukan kayu di depan kami. Rudy juga ikut diam, menunduk sambil meremas bungkus makanannya. Aku sempat melirik Denny dan bertanya, "Kenapa, Dan?" Denny seperti baru tersadar. Dia menggeleng pelan, lalu tersenyum tipis. "Nggak apa-apa," katanya, tapi suaranya terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih berat. Kami melanjutkan makan tanpa banyak bicara. Entah kenapa, candaan tadi terasa menggantung di udara, seperti ada yang salah dengan kalimat yang sudah terlanjur diucapkan. Setelah itu, kami kembali kerja. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir Denny cuma capek atau lagi banyak pikiran. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai melihat perubahan pada Denny. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Kantung matanya menghitam. Candaan khasnya mulai jarang keluar. Kalau ditanya kenapa, dia cuma bilang kurang tidur. Suatu sore, saat kami selesai shift dan duduk sebentar sebelum pulang, Denny akhirnya cerita. Katanya, sejak hari kami bercanda soal tumbal itu, dia sering mimpi aneh. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Dalam mimpinya, dia berdiri sendirian di dalam pabrik yang gelap. Semua mesin mati, tapi suara gesekan kayu masih terdengar. Di depan dia ada tumpukan kayu yang menjulang tinggi. Lalu dari atas tumpukan itu, muncul sosok besar berbulu hitam. Matanya merah menyala, tatapannya menancap ke Denny, tanpa berkedip. Sosok itu tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap. Denny bilang, setiap bangun dari mimpi itu, dadanya sesak, keringatnya dingin, dan jantungnya berdegup kencang seperti habis lari jauh. Awalnya dia mencoba menganggapnya cuma mimpi buruk biasa, tapi mimpi itu datang hampir setiap malam. Semakin lama, sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Aku mencoba menenangkan Denny. Aku bilang mungkin dia kecapekan atau kepikiran cerita-cerita yang beredar di pabrik. Rudy juga mengangguk, meski wajahnya terlihat tidak yakin. Denny hanya tersenyum tipis, seolah ingin percaya, tapi tidak sepenuhnya bisa. Beberapa hari kemudian, Denny mulai mengalami hal-hal lain. Saat kerja, dia sering berhenti tiba-tiba dan menoleh ke belakang. Katanya, dia sering dengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah berat, pelan, seperti kayu diseret di lantai. Tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku pernah melihat sendiri kejadian itu. Saat kami sedang mengatur kayu sebelum masuk mesin potong, Denny tiba-tiba menjatuhkan balok yang sedang dia pegang. Wajahnya pucat, matanya melebar. Dia menoleh cepat ke belakang, lalu menatapku. "Kamu dengar nggak?" Tanyanya. "Dengar apa?" Jawabku. "Kayak ada yang jalan di belakang gue," katanya pelan. Aku menoleh ke belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Area itu kosong.
Aku bilang mungkin suara mesin atau kayu yang jatuh. Denny mengangguk, tapi dari matanya aku tahu dia tidak yakin. Sejak itu, Denny jadi mudah terkejut. Suara mesin yang sedikit berubah saja bisa bikin dia refleks mundur. Tangannya sering gemetar saat bekerja. Beberapa kali mandor menegurnya karena dianggap kurang fokus. Denny cuma bisa minta maaf. Rudy mulai menjaga jarak. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia sendiri mulai ketakutan. Dia pernah berbisik ke aku, gue nggak enak perasaan. Ini kayak yang cerita-cerita itu. Aku mulai merasa pabrik itu semakin berat. Suara mesin terasa lebih bising dari biasanya. Bau kayu dan asap terasa lebih menusuk. Setiap kali aku melihat Denny, ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Denny mengirim pesan ke aku. Katanya dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia bilang, setiap kali memejamkan mata, dia merasa ada yang berdiri di samping tempat tidurnya. Dia tidak berani menoleh. Aku menyuruhnya banyak doa dan istirahat. Pesan itu dibaca, tapi tidak dibalas. Pagi harinya, Denny tidak masuk kerja. Awalnya aku pikir dia izin karena sakit. Tapi sampai siang, tidak ada kabar apapun. Rudy terlihat gelisah. Dia mondar-mandir, sering melihat ke arah pintu masuk pabrik. Menjelang siang, suasana pabrik berubah. Mandor dipanggil ke kantor. Beberapa orang berkumpul, berbisik-bisik. Aku melihat wajah-wajah tegang. Perasaan tidak enak itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, kabar buruk datang. Denny meninggal. Tangannya masuk ke mesin potong. Mesin yang katanya selalu dicek sebelum dipakai. Mesin yang selama ini tidak pernah bermasalah. Katanya, Denny terpeleset dan refleks memegang bagian yang salah. Dalam hitungan detik, semuanya sudah terlambat. Aku tidak melihat langsung kejadiannya. Tapi aku melihat kain yang menutupi tubuh Denny saat dibawa keluar. Aku mencium bau darah yang bercampur dengan bau kayu. Bau itu menempel di hidungku lama sekali. Rudy duduk lemas di sudut, wajahnya pucat seperti orang sakit. Dia tidak menangis, tapi matanya kosong. Aku sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Candaan kami saat makan siang itu terputar ulang di kepalaku, terus dan terus. Hari itu, aktivitas pabrik dihentikan sementara. Ada polisi, ada petugas, ada prosedur. Semua berjalan seperti yang sudah-sudah. Terlalu rapi, terlalu cepat. Sore harinya, pabrik kembali beroperasi. Mesin-mesin kembali menyala. Suara bising kembali memenuhi udara. Seolah tidak pernah ada yang terjadi. Hari itu, pabrik kembali tenang. Dan entah kenapa, di tengah suara mesin yang meraung, aku merasakan satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Seolah satu nyawa memang sudah cukup. Sejak kejadian itu, Rudy berubah total. Perubahannya pelan, tapi jelas. Kalau sebelumnya dia pendiam tapi masih bisa diajak ngobrol, setelah Denny meninggal dia seperti menarik diri dari dunia. Tatapannya sering kosong, wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya, dan tubuhnya semakin kurus. Dia gampang kaget, bahkan hanya karena suara kayu jatuh atau mesin yang tiba-tiba berhenti. Kadang dia berdiri terlalu lama di satu tempat, melamun, sampai mandor menegurnya. Aku sering memperhatikan Rudy dari jauh. Ada rasa khawatir, tapi juga rasa takut. Takut kalau apa yang terjadi pada Denny benar-benar bukan kebetulan. Dan sekarang giliran Rudy yang sedang dihitung waktunya. Di pabrik, orang-orang mulai berbisik lagi. Bukan bisikan ramai seperti dulu, tapi lirih, cepat berhenti kalau ada yang lewat. Nama Rudy mulai disebut-sebut, pelan tapi konsisten. Suatu malam, setelah shift sore, aku dan Rudy pulang bareng. Kami jalan kaki menuju kos masing-masing yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik. Malam itu sepi. Lampu jalan banyak yang mati. Suara serangga terdengar lebih jelas dari biasanya. Rudy jalan sedikit di belakangku, langkahnya pelan. Tiba-tiba dia berhenti. Aku menoleh dan lihat dia berdiri kaku, menatap tanah. "Kenapa?" tanyaku. Dia mengangkat wajahnya pelan. Matanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. Dengan suara hampir berbisik, dia bilang, "Gue pengen keluar." Aku terdiam. Kalimat itu terdengar berat, seperti sudah lama dia pendam. "Tapi utang gue masih banyak," lanjutnya. "Kalau gue keluar sekarang, gue nggak tahu harus ngapain." Aku mengangguk. Aku ngerti. Aku juga ngerasa hal yang sama. Di kepala kami, ada dua ketakutan yang saling tarik-menarik. Takut bertahan karena apa yang kami lihat dan rasakan di pabrik itu bukan hal wajar.
Tapi lebih takut lagi kalau tidak punya uang. Takut keluarga di rumah tidak makan. Takut hidup makin hancur. Sejak malam itu, aku jadi sering ngobrol dengan Rudy. Bukan ngobrol ringan, tapi obrolan penuh kecemasan. Dia mulai cerita hal-hal yang sebelumnya dia simpan sendiri. Katanya, sejak Denny meninggal, dia sering melihat bayangan hitam di sudut-sudut pabrik. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, cuma seperti gumpalan gelap yang bergerak pelan. Setiap kali dia menoleh, bayangan itu sudah tidak ada. Awalnya aku mengira itu cuma imajinasinya. Tapi cara Rudy bercerita membuatku merinding. Dia tidak terlihat seperti orang yang mengarang. Suaranya bergetar, dan tangannya sering mencengkeram bajunya sendiri. Dia juga bilang, beberapa kali saat dia kerja dekat tungku pengering, dia mendengar suara tertawa. Bukan tawa manusia. Suaranya berat, serak, dan panjang. Seperti suara monyet besar. Tawa itu datang dari arah dalam tungku, padahal saat itu tungku kosong dan mesin mati. Aku pernah menyarankan Rudy untuk lapor mandor atau izin cuti. Tapi dia hanya menggeleng. Katanya, kalau dia terlihat lemah atau bermasalah, dia bisa langsung diganti. Dan dia tidak punya pilihan lain. Hari-hari berlalu, dan teror yang dialami Rudy semakin nyata. Dia sering datang ke pabrik dengan wajah pucat. Kadang dia bilang semalaman tidak tidur karena merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya. Dia tidak pernah berani menyalakan lampu dan melihat langsung. Dia hanya berdiam, menunggu sampai pagi. Yang paling membuatku takut adalah cerita tentang jejak kaki. Setiap pulang kerja, katanya, dia selalu menemukan jejak kaki basah di depan pintu kosnya. Jejak itu besar, jarak antar langkahnya lebar. Bukan jejak manusia. Airnya berbau anyir, seperti air got bercampur lumpur. Dan setiap kali dia membersihkannya, keesokan harinya jejak itu muncul lagi. Aku pernah ikut ke kosnya suatu malam, karena dia terlihat sangat ketakutan. Saat kami sampai, lampu teras menyala redup. Di depan pintu, aku melihatnya sendiri. Jejak kaki itu masih basah, mengilap di bawah cahaya lampu. Besar, jari-jarinya panjang, dan posisinya menghadap ke pintu. Seolah ada sesuatu yang berdiri lama di sana, menunggu. Rudy gemetar. Aku sendiri merinding. Aku ingin percaya ada penjelasan logis, tapi di kepalaku tidak ada satu pun yang masuk akal. Aku mulai menyarankan Rudy untuk benar-benar keluar. Aku bilang uang bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa diganti. Aku bahkan menawarkan bantuan seadanya kalau dia butuh waktu mencari kerja lain. Tapi Rudy hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kalau gue keluar sekarang, katanya pelan, keluarga gue makan apa? Kalimat itu menghantamku lebih keras dari cerita-cerita horor apapun. Aku tidak bisa membantah. Aku tidak punya jawaban. Waktu terus berjalan. Hampir genap setahun sejak aku pertama kali masuk kerja di pabrik itu. Dan bersamaan dengan itu, kondisi Rudy semakin memburuk. Dia semakin sering melamun. Tangannya sering gemetar saat bekerja. Beberapa kali hampir celaka, tapi entah bagaimana selalu selamat. Seolah ada sesuatu yang sengaja menahannya. Untuk waktu tertentu, orang-orang mulai menjaga jarak dari Rudy. Mereka bicara seperlunya. Tidak ada yang mau terlalu dekat. Aku melihat pola yang sama seperti saat Denny dulu. Dan itu membuat dadaku terasa sesak. Suatu hari, Rudy bilang padaku bahwa dalam mimpinya, sosok berbulu hitam itu mulai mendekat. Tidak lagi berdiri jauh di atas tumpukan kayu. Sekarang sosok itu berdiri tepat di depannya, mengulurkan tangan besar, dan tertawa. Rudy bilang, dalam mimpi itu, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, hanya bisa berteriak minta tolong. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku cuma menyuruhnya banyak doa. Kalimat klise yang bahkan aku sendiri tidak yakin. Beberapa minggu kemudian, hari itu datang. Pagi itu, suasana pabrik terasa aneh. Udara lebih panas, meski matahari belum tinggi. Suara mesin terdengar lebih keras dari biasanya. Rudy datang terlambat. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dia tidak banyak bicara. Aku sempat mendekatinya dan bilang kalau dia kelihatan tidak sehat. Dia cuma tersenyum lemah. Gak apa-apa, katanya. Tapi dari suaranya, aku tahu dia sudah sangat lelah. Kami bekerja seperti biasa. Aku di bagian pemotongan awal. Rudy di dekat tungku pengering. Aku beberapa kali melirik ke arahnya. Gerakannya lambat, seperti orang yang setengah sadar. Tiba-tiba terdengar teriakan. Bukan teriakan panik biasa. Teriakan itu panjang, serak, penuh ketakutan.
Seluruh pabrik seketika hening. Mesin dimatikan. Orang-orang berlari ke arah sumber suara. Aku ikut berlari. Jantungku berdegup kencang. Dari kejauhan, aku sudah mencium bau panas yang menyengat. Rudy terpeleset dan jatuh ke tungku pengering kayu. Api belum menyala penuh, tapi panasnya sudah cukup untuk membuat siapapun tidak bisa bertahan. Beberapa orang bilang, Rudy sempat berusaha naik. Tapi entah kenapa, dia seperti tidak kuat. Seolah ada yang menariknya ke dalam. Saksi bilang, Rudy sempat berteriak, bukan teriakan kesakitan, tapi teriakan minta ampun. Teriakan yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Aku berdiri terpaku di luar, tidak sanggup mendekat. Bau hangus menyebar cepat. Aku merasa mual. Kakiku gemetar. Di kepalaku, semua cerita Rudy terputar ulang, satu persatu. Beberapa saat kemudian, semuanya selesai. Terlalu cepat. Seperti sudah dijadwalkan. Sekali lagi, pabrik berubah sunyi. Prosedur berjalan. Polisi datang. Laporan dibuat. Alasan yang sama diulang. Kecelakaan kerja. Aku pulang hari itu dengan langkah gontai. Kepalaku kosong. Aku merasa seperti orang terakhir yang berdiri di tempat yang salah. Aku tinggal sendirian. Tidak ada lagi Denny dengan candaan ringannya. Tidak ada lagi Rudy dengan tatapan lelahnya. Tinggal aku, pabrik, dan rasa takut yang kini sepenuhnya tertuju padaku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sana, aku sadar satu hal yang membuat napasku tercekat. Aku sudah hampir genap 1 tahun kerja. Setelah 2 temanku meninggal, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Awalnya aku mencoba meyakinkan diri sendiri kalau semua itu hanya kebetulan yang terlalu kejam untuk diterima akal. 2 orang teman meninggal di tempat yang sama, dengan pola yang hampir mirip, memang terdengar mengerikan, tapi aku masih berusaha berpikir logis. Sampai akhirnya, hal-hal yang mereka alami, mulai aku rasakan sendiri. Malam pertama setelah Rudy meninggal, aku bermimpi aneh. Aku berdiri sendirian di dalam pabrik, tapi pabrik itu terasa berbeda. Lampu-lampu mati, mesin-mesin diam, dan udara terasa berat, seperti dipenuhi asap meski aku tidak melihat api dimanapun. Di depanku, ada tumpukan kayu gelondongan yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari yang pernah kulihat saat sadar. Kayu-kayu itu basah, mengilap, dan meneteskan cairan hitam ke lantai. Dari balik tumpukan itu, terdengar suara napas berat. Pelan, teratur, tapi jelas bukan napas manusia. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menancap di lantai. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Lalu sosok itu muncul. Tubuhnya besar, berbulu hitam lebat. Lengannya panjang sampai hampir menyentuh lantai. Wajahnya mirip monyet, tapi berdiri tegak seperti manusia. Matanya merah menyala, menatapku tanpa berkedip. Bau busuk langsung memenuhi udara, campuran antara kayu lapuk dan darah kering. Sosok itu mendekat selangkah demi selangkah, lantainya berderit setiap kali kakinya menyentuh tanah. Dia berhenti tepat di depanku. Wajahnya sangat dekat sampai aku bisa melihat giginya yang besar dan tidak rata. Lalu dia membuka mulutnya dan berbicara dengan suara berat, dalam, seperti datang dari dalam gua. Waktumu hampir cukup. Aku terbangun dengan teriakan tertahan di dada. Nafasku tersengal. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Dadaku terasa sakit seperti ditekan benda berat. Saat aku mencoba bangun, aku meringis. Seluruh badanku nyeri. Ketika aku menyalakan lampu dan melihat ke cermin, jantungku hampir berhenti. Di lengan dan dadaku, ada bekas memar keunguan. Bentuknya seperti bekas cengkeraman jari. Besar. Tidak mungkin itu tanganku sendiri. Aku berdiri lama di depan cermin, mencoba mengingat apakah aku terjatuh atau terbentur sesuatu. Tapi tidak ada ingatan apapun. Aku tahu, itu bukan hal wajar. Aku mencoba menenangkan diri. Aku bilang mungkin aku terlalu stres. Mungkin pikiranku terlalu lelah setelah kejadian Rudy. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sosok yang sama, tatapan yang sama, kalimat yang sama, dan setiap bangun tidur, memar di tubuhku semakin banyak. Aku mulai jarang tidur, takut memejamkan mata, takut melihatnya lagi. Tapi kurang tidur justru membuat semuanya semakin buruk. Di siang hari, saat aku terjaga, aku mulai merasakan hal-hal aneh. Aku sering merasa ada yang berdiri di belakangku. Kadang saat aku menoleh, aku sempat melihat bayangan hitam sekilas di sudut pandangku. Hilang begitu saja, aku sadar.
Aku target berikutnya. Perasaan itu menghantamku keras. Semua pola yang kulihat sejak awal kini terasa jelas. Denny meninggal mendekati setahun masa kerjanya. Rudy menyusul setelah hampir setahun juga. Dan aku sudah mendekati waktu itu. Jantungku berdegup kencang setiap kali aku menghitung hari. Akhirnya, aku mengambil keputusan yang selama ini kutakuti. Aku keluar dari pabrik itu. Tidak ada pamit panjang. Tidak ada surat resmi. Aku datang pagi hari, mengambil barang-barangku, lalu pergi begitu saja. Mandor sempat bertanya, tapi aku hanya bilang ada urusan keluarga. Aku tidak peduli lagi soal gaji atau pekerjaan. Yang kupikirkan cuma satu, menyelamatkan nyawaku. Awalnya, aku merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa bernapas lebih panjang. Aku pikir, dengan keluar dari pabrik itu, semuanya akan selesai. Aku tidak lagi berada di tempat terkutuk itu. Aku tidak lagi berada di dekat mesin-mesin yang memakan nyawa. Ternyata aku salah. Malam pertama setelah aku resmi berhenti, gangguan justru semakin menjadi. Saat aku sedang duduk di ruang tengah rumah orang tuaku, sebuah gelas di atas meja tiba-tiba jatuh sendiri dan pecah. Tidak ada angin, tidak ada yang menyenggol. Ibuku terkejut, aku berdiri kaku. Malam berikutnya, pintu kamar terbuka sendiri sekitar tengah malam. Aku terbangun karena suara engsel yang berderit pelan. Saat aku membuka mata, pintu kamarku terbuka sedikit. Gelap di luar kamar, tapi aku merasa ada yang berdiri di sana, mengawasi. Aku tidak berani bergerak sampai pintu itu menutup sendiri dengan bunyi pelan. Teror itu mencapai puncaknya setiap jam 3 pagi. Hampir selalu di jam yang sama, aku terbangun karena suara aneh dari luar rumah. Suara seperti kayu digeser pelan di atas tanah. Panjang, berulang. Saat aku mengintip dari jendela, aku tidak pernah melihat siapa-siapa. Tapi suara itu nyata, dan setiap kali suara itu berhenti, bulu kudukku berdiri, seperti ada yang tahu aku sedang mengawasinya. Aku mulai jatuh sakit. Nafsu makanku hilang, badanku lemas, mataku cekung. Ibuku mulai khawatir. Dia sering melihatku terbangun tengah malam, duduk di kasur dengan wajah pucat. Aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pabrik, tentang Denny dan Rudy, tentang mimpi dan sosok berbulu hitam itu. Ibuku menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkanku bekerja di sana. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, dia membawaku menemui seorang kiai yang dikenalnya sejak lama. Kiai itu tinggal di desa sebelah, rumahnya sederhana tapi terasa tenang. Begitu aku melangkah masuk, suasana di sekitarku terasa berbeda. Seperti ada tekanan yang sedikit berkurang, tapi juga membuat tubuhku merinding. Aku duduk di depan beliau. Belum sempat aku bercerita panjang, kiai itu menatapku lama. Tatapannya tajam, seolah menembus tubuhku. Wajahnya yang awalnya tenang mendadak tegang. Alisnya mengerut. "Kamu sudah ditandai," katanya pelan, "tapi belum diambil." Kalimat itu membuat kakiku gemetar. Aku merasa lemas seketika. Kiai itu menjelaskan, tanpa menyebut nama pabrik atau pemiliknya, bahwa ada perjanjian lama yang melibatkan tumbal manusia. Perjanjian itu tidak mudah diputus. Orang yang sudah masuk hitungan akan terus dikejar, meski sudah pergi jauh. Aku bertanya apakah aku masih bisa selamat. Kiai itu diam cukup lama sebelum menjawab. Dia bilang, masih ada jalan, tapi tidak mudah. Aku harus siap lahir batin. Aku harus mengikuti semua yang diperintahkan. Dan yang paling penting, aku tidak boleh kembali ke pabrik itu, bahkan sekadar mendekat. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit harapan, tapi juga ketakutan yang jauh lebih besar. Saat aku berbaring di kasur, suara gesekan kayu kembali terdengar di luar. Kali ini lebih dekat, lebih keras. Seolah sesuatu sedang berdiri tepat di depan rumah, menunggu. Aku menutup mata sambil berdoa sekuat yang aku bisa. Di dalam kepalaku, suara berat itu kembali terngiang. Waktumu hampir cukup. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut tidak akan pernah melihat pagi lagi. Kiai itu akhirnya bicara panjang lebar setelah memintaku duduk tenang dan menenangkan napas. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa berat. Dia bilang, apa yang terjadi di pabrik tempatku bekerja bukanlah sekadar kecelakaan kerja atau nasib buruk yang berulang. Pemilik pabrik itu, jauh sebelum aku dan teman-temanku masuk kerja, sudah melakukan pesugihan.
Bukan pesugihan biasa, tapi perjanjian lama dengan jin Raja Monyet. Makhluk yang dikenal rakus, licik, dan tidak pernah puas dengan sedikit. Menurut kiai itu, perjanjian tersebut sudah berjalan puluhan tahun. Kesepakatannya sederhana tapi kejam. Pabrik akan terus berjaya, kayu tidak pernah habis, mesin jarang rusak, dan uang akan mengalir tanpa henti. Sebagai gantinya, setiap tahun harus ada 1 nyawa pekerja yang diberikan. Bukan sembarang nyawa, tapi orang yang sudah cukup waktunya. Orang-orang yang sudah ditandai sejak lama, bahkan tanpa mereka sadari. Kiai itu menatapku lama sebelum melanjutkan. Dia bilang, tanda itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata biasa. Tanda itu menempel di jiwa. Dan saat tanda itu sudah ada, target tidak bisa lari begitu saja. Keluar dari pabrik bukan berarti selamat. Justru seringkali, pelarian membuat jin itu semakin murka. Kalau tumbalnya lari, kata kiai itu, jin itu akan mengejar. Sampai dapat. Kalimat itu membuat tubuhku gemetar. Aku teringat semua yang kualami setelah keluar dari pabrik. Mimpi, memar, suara gesekan kayu, dan sosok yang berdiri di depan rumah. Semua itu bukan kebetulan. Itu peringatan. Kiai itu bilang, masih ada satu jalan. Jalan yang berat, menyakitkan, dan tidak semua orang bisa melewatinya. Ritual pembersihan. Bukan untuk memutus perjanjian pemilik pabrik, tapi untuk melepaskanku dari daftar tumbal. Untuk membuat jin itu kehilangan hak atas diriku. Ritual itu harus dilakukan selama 7 malam berturut-turut. Tidak boleh terputus. Tidak boleh ada rasa ragu. Dan selama 7 malam itu, aku tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh bekerja, dan tidak boleh sendirian. Malam pertama dimulai dengan doa-doa panjang. Kiai itu duduk di depan rumah kami, sementara aku duduk di tengah ruangan dengan tubuh lemas. Aroma kemenyan tipis memenuhi udara. Bukan aroma yang menyengat, tapi cukup untuk membuat kepala terasa ringan. Saat doa dibacakan, dadaku terasa panas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Beberapa jam kemudian, rasa mual datang tiba-tiba. Aku muntah cairan hitam ke lantai. Bau cairan itu aneh, pahit, dan menusuk hidung. Ibuku menangis melihatnya, tapi kiai itu hanya mengangguk pelan. Katanya, itu wajar. Itu yang menempel di tubuhku, mulai dipaksa keluar. Malam kedua dan ketiga lebih berat. Badanku panas dingin. Kadang tubuhku menggigil hebat, lalu tiba-tiba terasa panas seperti demam tinggi. Setiap malam, aku muntah cairan hitam itu. Kadang bercampur lendir kental. Kadang terasa seperti ada serpihan kayu kecil di tenggorokanku. Aku hampir menyerah. Setiap selesai ritual, aku hanya bisa terbaring lemas, napasku pendek-pendek. Di sela-sela itu, gangguan semakin menjadi. Di luar rumah, suara kayu digeser terdengar semakin dekat. Pintu dan jendela sering bergetar pelan. Sekali waktu, aku mendengar suara tertawa berat dari kejauhan. Suara yang sama seperti yang pernah diceritakan Rudy. Suara monyet besar. Malam keempat, aku melihat bayangan besar berdiri di balik tirai jendela. Bentuknya samar, tapi ukurannya jelas bukan manusia. Aku menjerit ketakutan. Kiai itu langsung memperkeras doa. Bayangan itu perlahan menghilang, tapi rasa dingin di ruangan itu bertahan lama. Malam kelima, aku hampir kehilangan kesadaran. Dalam setengah sadar, aku merasa tubuhku diangkat, seperti melayang sebentar. Aku mendengar suara berat berbisik di telingaku, memanggil namaku. Aku tidak tahu itu nyata atau hanya di dalam kepalaku. Yang aku tahu, aku menangis sambil berdoa sekuat tenaga. Kiai itu bilang, jin itu mulai marah. Tumbalnya hampir lepas. Malam ke-6 adalah malam paling berat. Tubuhku terasa bukan milikku sendiri. Tanganku kaku. Rahangku mengeras. Aku muntah lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Cairan hitam itu hampir memenuhi ember yang disiapkan. Di luar, angin bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang meski cuaca tidak mendung. Suara kayu retak terdengar dari arah belakang rumah. Ibuku memelukku sambil menangis, membaca doa seingatnya. Aku sendiri sudah terlalu lelah untuk takut. Aku hanya ingin semuanya selesai, entah dengan cara apa. Malam ke-7 datang. Sejak sore, udara terasa berbeda. Sunyi, tapi menekan. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Saat ritual dimulai, angin tiba-tiba berhenti total. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara apapun selain suara napas kami dan bacaan doa kiai itu.
Tengah malam, aku melihatnya. Sosok itu berdiri di depan rumah, jelas, tanpa bayangan samar lagi. Tubuhnya besar, berbulu hitam, jauh lebih tinggi dari manusia. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahku. Wajahnya seperti monyet, tapi dengan ekspresi yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Tatapannya penuh kemarahan. Pintu depan bergetar pelan, seolah ada yang menyentuhnya dari luar. Lalu sosok itu berbicara. Suaranya berat, dalam, dan menggema di dadaku. Dia milikku. Aku tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku kaku. Aku merasa seperti sudah kalah. Tapi sebelum rasa putus asa itu benar-benar menelanku, kiai itu berdiri. Suaranya meninggi. Doa-doa dibacakan dengan keras, tegas, tanpa ragu. Angin kencang tiba-tiba datang. Tirai jendela berkibar. Debu berputar di dalam rumah. Lampu berkedip-kedip. Sosok itu mundur selangkah. Matanya menyala lebih terang. Dia menggeram, suara geramannya seperti kayu patah. Kiai itu terus membaca doa, lebih keras dari sebelumnya. Aku merasakan tekanan di dadaku tiba-tiba menghilang. Seperti ada sesuatu yang dicabut paksa dari dalam tubuhku. Aku muntah sekali lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Cairan hitam itu tumpah ke lantai. Angin berhenti mendadak. Saat aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Rumah kami hening, terlalu hening. Aku terbaring lemas, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, napasku terasa ringan. Aku selamat. Kiai itu duduk kembali, wajahnya terlihat lelah tapi lega. Dia bilang, jin itu sudah kehilangan hak atas diriku. Tapi bukan berarti perjanjian itu berakhir. Perjanjian itu tetap berjalan selama pemilik pabrik tidak menghentikannya. Sebelum pulang, kiai itu berpesan satu hal yang tidak pernah kulupakan sampai sekarang. Katanya, jangan pernah kembali ke tempat itu. Jangan mendekat. Jangan sekadar lewat. Dan yang paling penting, jangan pernah menganggap enteng cerita tentang tumbal. Karena tidak semua cerita diciptakan untuk ditakuti, sebagian diciptakan untuk memperingatkan. Sampai sekarang, pabrik itu masih berdiri. Masih besar, masih kaya, masih beroperasi seperti biasa. Truk-truk kayu masih keluar masuk setiap hari. Mesin-mesin masih meraung tanpa henti. Dan setiap tahun, selalu ada pekerja baru yang masuk. Wajah-wajah penuh harapan. Orang-orang yang hanya ingin hidup lebih baik. Tanpa tahu, di balik dinding pabrik itu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tidak pernah tertulis di kontrak kerja. Dan setiap kali aku mendengar kabar ada kecelakaan di sana, dadaku selalu terasa sesak. Karena aku tahu, bagi sebagian orang, itu bukan kecelakaan, itu penagihan. Terima kasih telah mendengarkan, mohon support dengan like, komen, dan subscribe.